Oke sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai. Dan di video ini ada salah satu bahan bonsai. Mungkin sahabat bonsai sudah pasti tahu ya, karena ini adalah bonsai sejuta umat. Jadi sahabat bonsai sudah pasti tahu dari bahan ini. Ini adalah dari jenis loa. Dan loa ini saya dapat di kediamannya Jero Mangku yang kemarin saya review koleksi bonsainya. Dan ini salah satu bahan bonsai yang saya pilih di tempatnya Jero Mangku, yaitu dari jenis loa dengan tinggi nanti masuk ke small namun bogel. Artinya bogel itu artinya ngepen, artinya pendek namun batangnya atau ukurannya lumayan besar. Dan bisa dilihat ya, nanti kita akan cek akarnya, kita akan proses bahan ini. Jadi bagaimana kita memproses bahan loa bogel. Jadi sahabat bonsai, untuk bahan-bahan bonsai atau bonsai yang bogel memang untuk mencari bahan seperti ini sangat susah, karena kita perlu melakukan programnya lama. Karena membuat pohon dengan ukuran batangnya besar namun pendek itu sangat berat. Jadi untuk bahan-bahan bonsai yang bogel, jadi prosesnya lebih lama, pembuatannya harus lebih sabar ya. Namun bahan ini saya dapat di kediamannya Jero Mangku. Dan bahan ini saya akan buat dengan gaya tegak atau gaya formal. Dan saya buat bogel artinya pendek. Nah, jadi langsung kita mulai proses perapian akar. Kita lihat akarnya dulu. Nah, ini dia akar dari bahan loa ini. Jadi sahabat bonsai bisa lihat akarnya keliling. Akarnya keliling namun belum saya pecah ya, karena saya takut pohon ini nanti stres. Jadi saya hanya merapikan saja, saya hanya mengecek akarnya. Jadi saya lihat akarnya, ternyata akarnya sudah komplit keliling, ukurannya besar-besar sekali. Dan saya akan memilih sedikit tunas-tunas yang tidak diperlukan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah setelah kita melihat dari akar, kemudian kita tentukan tapak depan. Nah, ini dia tapak depannya yang saya akan gunakan. Jadi tapak depan itu tampak yang paling bagus ya dari bahan bonsai. Jadi tampak yang paling bagus itu yang kita pakai tapak depan. Dan kemudian saya melakukan pemotongan akar ya. Jadi akar yang sudah besar saya pangkas atau saya potong untuk mencari pemecahan akar ya. Jadi akarnya karena terlalu panjang dan ukurannya juga sudah besar, jadi saya melakukan pemotongan. Nah, tujuannya untuk mendapatkan pemecahan. Nanti akar yang besar ini akan tumbuh akar-akar kecil, nah, kemudian saya pecah seperti itu. Namun yang saya pangkas hanya satu saja, karena saya tidak berani memangkas semua, karena takut ya mengurangi risiko dari stresnya pohon ini. Dan kemudian nah seperti ini ya. Jadi dilapisi. Jadi di bagian bawah akar biasanya dilapisi memakai talang air ya, yang bulat seperti itu, agar tujuannya akar itu tidak tumbuhnya ke bawah, namun agar tumbuhnya ke samping. Dan sahabat bonsai, dalam proses atau program bonsai untuk mendapatkan bahan yang ngepen ataupun yang bogel itu artinya berbatang besar namun pendek. Jadi diibaratkan seperti pohon yang gendut. Jadi prosesnya itu kita tanam dulu, kita tumbuhkan. Jika sudah besar kita los dulu, kita ground. Kemudian jika sudah besar dipangkas pendek. Kemudian kita menunggu lagi pertumbuhan tunas-tunasnya, kemudian kita potong lagi. Jadi itu sangat memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi saya yakin pohon-pohon bonsai yang bogel akan memiliki harga yang nilai jual yang lebih tinggi, karena prosesnya yang berat dan prosesnya juga yang lama. Nah, kali ini saya akan pangkas ya bagian ujungnya, karena saya hanya membuat pohon pendek. Jadi ini ada gerak batang yang masih tinggi, jadi saya potong lagi, saya pendekkan lagi.
Nah, proses pembuatan bonsai loa dengan gaya bogel ini, jadi saya memangkas kalau terlalu tinggi dari batangnya, saya buang atau saya pangkas dulu. Kemudian karena saya lihat percabangan di bawah sudah banyak, jadi nanti saya akan pilih satu tunas yang nanti akan saya jadikan lagi batang. Nah, seperti ini sahabat bonsai. Jadi saya rapikan dengan menggunakan gem atau catok. Nah, ini dia. Jadi kita sisakan juga ujung satu tunas ya, yang letaknya paling di atas, yang nanti kita akan gunakan untuk batang atau yang nanti kita buat untuk mahkota. Jadi bisa dilihat sahabat bonsai seperti ini pohonnya. Jadi untuk tangan mungkin sudah hampir komplit ya untuk bagian bawahnya. Jadi kiri kanan sudah lengkap dan di belakang juga sudah ada. Tinggal kita menunggu pertumbuhannya lagi. Nah, seperti ini pohonnya. Jadi saya rapikan dulu. Dan untuk loa, jadi pertumbuhannya lumayan cepat. Jadi untuk pohon-pohon yang kita buat bogel, artinya yang pendek namun ukuran batangnya besar, kita bisa menggunakan pohon-pohon yang pertumbuhannya cepat. Nah, seperti loa ini, kemudian dari jenis ficus juga lebih cepat prosesnya karena pertumbuhannya juga lebih cepat. Nah, jadi sahabat bonsai seperti ini hasilnya. Nah, jadi setelah saya pangkas dari cabang batang ya, batang yang panjang, nah, seperti ini batangnya yang panjang sudah saya pangkas. Nah, ini dia batangnya yang tadi, kemudian saya potong. Kemudian saya naikkan satu tunas yang paling atas, yang nanti kita akan gunakan jadi batang atau nanti akan terus menjadi mahkota untuk yang bagian paling atas. Nah, seperti ini pohonnya sahabat bonsai. Ini bahan dari loa. Ini saya dapat di kediamannya Jero Mangku. Jadi saya pilih pohon ini karena ini kesukaan saya. Pohon-pohon yang bogel seperti ini, terlihat kesannya bisa dilihat akarnya sudah keliling, ukurannya juga sudah besar, tinggal menunggu perpecahan saja. Dan kemudian bahan ini juga menunggu dari cabang ya, balannya cabang antara batang dan cabang. Jadi saya biarkan dulu. Nanti saya akan mengurangi sedikit daunnya saja. Saya kurangi daunnya agar mengurangi penguapan, karena saya membongkar dari bahan ini, takutnya bahan ini nanti stres dan mungkin juga bisa mati. Nah, namun cara untuk menanggulangi, kita sedikit memotong akarnya. Jadi akar-akar yang serabut saya biarkan dulu. Nanti jika sudah bagus tumbuhnya, baru nanti saya akan pilih akar-akarnya. Namun yang kita lakukan dalam pemilihan akar atau proses akar, jadi akarnya kita rapikan saja, kita lurus-luruskan saja agar tidak ada akar yang menyilang. Nah, setelah itu kita tempatkan di tempat yang, kalau sahabat bonsai punya lahan ngeground, jadi bisa kita lakukan ground, kita tanam di bawah agar pertumbuhannya lebih cepat. Namun sahabat bonsai yang tidak memiliki lahan seperti saya, kita bisa menggunakan pot atau ember yang berukuran besar sehingga bisa menampung media lebih banyak. Nah, dan sahabat bonsai untuk media ya, untuk media dari bahan loa, jadi biasanya saya memakai dari pasir malang yang saya campur dengan kompos atau tanah subur, perbandingannya 1:1. Kemudian kita juga bisa menambahkan dengan pupuk kotoran kambing ataupun pupuk dari Osmocote atau Dekastar. Jadi sahabat bonsai, di masa pertumbuhan dari bahan bonsai, di masa pengelosan, di masa pembesaran, jadi kita harus menaruh pohon kita di pot yang berukuran lebih besar atau berukuran besar. Atau mungkin juga sahabat bonsai bisa menanamnya di atas tanah langsung atau yang biasa disebut dengan ground. Dan untuk karakter dari pohon loa, jadi pohon loa ini adalah pohon yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Jadi untuk loa ini sangat rentan jika kita jarang melakukan penyiraman. Jadi sahabat bonsai yang memiliki bahan dari loa itu wajib untuk melakukan penyiraman secara rutin.
Penyiraman untuk bahan bonsai loa biasanya kita siram di pagi dan di sore hari, yaitu 1 hari 2 kali. Namun jika musim penghujan, kita lihat medianya. Kalau media masih basah, jadi tidak perlu kita siram. Dan kemudian untuk pertumbuhan dari pohon loa atau bonsai loa, jadi untuk pertumbuhannya ini sangat cepat sekali. Jadi sahabat bonsai, menurut keterangan dari Jero Mangku, pohon ini dimiliki oleh Jero Mangku 2 tahun yang lalu dari ukuran kecil ya, dari ukuran sapu lidi, didapat di pinggir sungai, kemudian dibawa pulang dan ditanam di atas tanah. Dan setelah hidup kemudian diprogram seperti ini umurnya cuma 2 tahun saja dari pohon loa ini. Jadi 2 tahun sudah sebesar ini, namun ditanam di atas tanah atau di ground. Pertumbuhan dari loa ini sangat cepat, jadi sangat cocok sekali untuk kita yang baru-baru belajar bonsai. Jadi tidak cepat bosan, jadinya lebih enak ya dalam proses pembuatan bonsai. Nah, sahabat bonsai, seperti ini dari bahan dari loa ini saya tempatkan di tempat yang berukuran besar agar pertumbuhannya lebih cepat. Jadi jika pertumbuhannya lebih cepat, proses pembuatan bonsainya pun lebih cepat. Nah, ini dia bahannya dari loa bogel dan masih proses. Nah, sahabat bonsai, jadi itu dia beberapa proses dari pembuatan bonsai. Jadi ini bonsai yang sudah memiliki gerak dasar, sudah memiliki gerak dasar dari bahan ini. Saya hanya melanjutkan saja. Jadi yang saya lakukan hanya perapian di akar, kemudian di pemecahan akar, mencari keseimbangan antara batang dan cabang, dan kemudian ke arah anak cabang. Jadi kita tunggu dulu cabangnya biar balance dulu, 1/4 dari ukuran batang ya. Jadi itu dia 1/4 dari ukuran batang, ukuran cabang. Jika sudah nyampai 1/4 dari ukuran batang, baru saya pangkas, baru saya akan mencari anak cabang. Dan setelah anak cabang kita ke ranting dan seterusnya. Nah, sahabat bonsai, jadi seperti itu prosesnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat bonsai di rumah. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.